Pandangan saya mengenai keluarga, entah itu muda, entah itu keluarga yang sudah berjalan, dan keuangan, itu dua hal yang harus saling menunjang. Di dalam keluarga masalah itu banyak, tetapi kalau sudah mencapai masalah keuangan, halnya menjadi beda ceritanya. Bisa terjadi perceraian. Oleh sebab itu keuangan, suka atau tidak suka, harus dimengerti, dilakukan, dan dipahami oleh setiap keluarga. Kesalahan pertama tuh orang Indonesia pada umumnya itu nggak nyatet. Padahal kalau kita nyatet ya, beli bensin 400, beli apa sekian, kita tahu oh hari ini kita pengeluarannya banyak. Kalau kita nggak tahu, kita keluar-keluar. Tahunnya sekarang baru tanggal 7. Nah, gajinya hanya 7 koma, sudah 7 hari dia koma. Yang susah itu apa sih? Keterbukaan masalah uang. Itu bukan sesuatu yang enak untuk dibicarakan dengan santai-santai. Kita makan enggak? Yang satu sepaneng, yang satu kapan gue mulainya ya. Nah, hal-hal seperti itu karena sensitif. Karena zaman dulu itu tabu. Kenapa? Gengsi seorang laki-laki akan jatuh kalau saya mengatakan saya tidak mampu. Padahal tak mampu is okay. Nobody is perfect in this world. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Liners, bertemu lagi bersama saya Dika Saputra tentunya di Lines Talk. Kita akan membahas tentang bagaimana persiapan keluarga muda, baik juga keluarga yang sudah berjalan, terkait dengan finansial di dalam rumah tangga. Ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menjalani sebuah rumah tangga. Kenapa? Karena dari sinilah jantung bagaimana rumah tangga itu bisa berjalan. Dan resahnya adalah kebanyakan dari kita belum mengetahui bagaimana menyusun ekonomi yang baik di dalam rumah tangga. Kadang ada yang fokus di satu sisi untuk menabung saja, ada yang fokus untuk belanja kebutuhan sehari-hari saja. Nah, lantas bagaimana sebenarnya untuk menyikapi hal ini? Untuk itu sudah hadir bersama dengan saya Ibu Dr. Anda Retno Suliati Sulaiman MM yang merupakan dosen akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Esa Unggul. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya dan aktivitasnya masih ngajar sampai dengan saat ini? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat, dan masih mengajar. Oke. Prolog yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan finansial di dalam keluarga, tentu ini menjadi hal yang sangat penting dalam menjalani rumah tangga, baik yang baru menikah maupun yang sudah running well gitu. Pandangan Ibu sendiri seperti apa? Pandangan saya mengenai keluarga, entah itu muda, entah itu keluarga yang sudah berjalan, dan keuangan, itu dua hal yang harus saling menunjang. Kenapa? Kita tahu masalah yang di dalam keluarga, masalah itu banyak. Tetapi kalau sudah mencapai masalah keuangan, halnya menjadi beda ceritanya. Bisa terjadi perceraian, bisa terjadi berantem, bisa jadi macam-macam. Oleh sebab itu keuangan, suka atau tidak suka, harus dimengerti, dilakukan, dan dipahami oleh setiap keluarga. Baik keluarga muda, keluarga sudah berjalan lama, anak-anaknya semua harus tahu. Oke. Itu menjadi fundamental di dalam rumah tangga, baik. Yes. Karena yang saya kutip juga dan saya lihat juga angka perceraian di beberapa tahun terakhir itu meningkat gara-gara faktor ekonomi. Seperti sangat itu. betul. Oke. Kalau untuk finansial di dalam keluarga sendiri, baik keluarga, kita bahas satu persatu ya. Keluarga muda lah yang baru menikah. Ini harusnya seperti apa, Bu Retno? Kalau keluarga muda gini, kita kadang-kadang bertanya, apakah kita harus nunggu mapan? Punya mobil, punya rumah, punya pabrik baru kita menikah? Atau kita menikah, baru kita kelola nanti waktu kita menikah? Kebanyakan tergantung persepsi latar belakang para pasangan itu sendiri. Tetapi kalau pasangan itu memang mempunyai pendidikan yang selevel, katakanlah kalau kita mencari pasangan kan kadang-kadang selevel atau tidak, dan dia yakin bahwa dia bisa memenuhi ekspektasi untuk earning some income in the future, dia akan melangkah tanpa banyak persoalan. Masalahnya ada yang menikah tetapi belum punya persiapan. Dia hanya punya keyakinan bahwa dengan menikah
kita akan mendapatkan rezeki. Itu juga nggak salah, itu betul. Masalahnya setelah kita sampai di pernikahan itu, pertama mencari peluang atau kemampuan diri kita untuk mencari income. Kita bisa berdiskusi dulu dengan, kalau kita belum menikah ya, kita diskusi kira-kira gimana ya. Kadang-kadang pasangan kita pasangan yang harus katanya sandwich generation. What is a sandwich generation? Adalah dia punya orang tua nih, punya anak, adik-adik, kakak semua yang harus dia topang. Sementara dia juga punya keinginan untuk menikah karena itu panggilan biologis dia. Nah, bagaimana itu kita utarakan. Ada pasangan yang merasa ya nggak apa-apalah, it's okay, I'm okay dengan Anda, kalau kita jalanin. Ada yang no. Saya juga dua-duanya sandwich generation, bisa bubar. Belum menikah aja udah bisa bubar. Tetapi apapun dia mau bubar, mau terus, mau apa, as an individu, sebaiknya Anda punya literasi keuangan, sesederhana apapun literasinya. Oke. Yang saya garis bawahi adalah literasi keuangan yang harus dipunyai oleh baik yang akan menikah maupun yang sudah menikah. Ini yang paling fundamental, basically yang harus dimiliki oleh mereka ini sebenarnya di bagian mana dulu, Bu Retna? Di bagian pengetahuan mereka tentang keuangan itu sendiri. Artinya, kalau uang itu ada, bagaimana pengelolaannya, bagaimana menyimpannya, bagaimana menjadikan uang itu bisa menjadi lebih berkembang, menjadi tambahan uang dengan kehidupan yang lebih sejahtera. Itu minimal. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalau tidak punya literasi, anak sekarang ya dari A sampai Z itu kadang-kadang belum menikah, baru boleh. Sekarang udah alhamdulillah itu ada Sosial media dan sebagainya yang bisa. Ya, suka tidak suka kita menyadari bahwasannya finansial di dalam rumah tangga ini adalah hal yang basic, tapi kita juga memahami bahwasan apa yang Bu Retna sampaikan tadi, orang Indonesia belum semelek itu tentang finansial di dalam rumah tangga. Apa saja biasanya kesalahan umum yang dilakukan dalam penyusunan finansial di dalam rumah tangga ini, Bu Retna? Yang sering itu orang pertama ya, kesalahan pertama tuh orang Indonesia pada umumnya itu nggak nyatet. Kenapa sih tidak mencatat suatu kerjaan yang memakan apa ya? Istilahnya saya harus menyiapkan waktu khusus, saya nyatet. Itu sama. Saya harus ambil SIM, harus ujian. Berapa orang ujian nggak ambil SIM tanpa ujian? Yang penting gampang, saya bayar, saya dapat SIM. Itu pola pikir sebagian besar orang Indonesia yang menyebabkan kebiasaan mereka untuk mencatat segala sesuatu secara tertib administrasi, karena mencatat adalah bagian dari administrasi, itu tidak dilakukan. Padahal kalau kita nyatat ya, beli bensin 400, beli apa sekian, kita tahu oh hari ini kita pengeluarannya banyak. Kalau kita nggak tahu, kita keluar. Tahunnya sekarang baru tanggal 7. Nah, gajinya hanya 7, sudah 7 hari dia koma. Nah itu kan nggak boleh kan. Artinya dia harus mempunyai mencatat. Kenapa dikatakan pertama mencatat? Ya itu karena dia tidak sadar dengan apa yang dia keluarkan. Itu satu. Yang kedua, orang tidak biasa memprediksi di Indonesia ya, karena biasanya pasrah pada Allah dan sebagainya, which is okay, nggak masalah. Tapi dia tidak tahu bahwa kalau kita mempunyai uang cadangan itu lebih aman. Artinya cadangan kan bisa apa aja ya. Tahu-tahu ada kecelakaan, tahu-tahu kita harus masuk rumah sakit, tahu-tahu kita harus terbang entah kemana. Kalau kita tidak membiasakan diri menabung atau mempunyai asuransi atau tidak biasa berplanning, semua itu akan jadi mahal. Contoh, kita go show, beli tiket mahal, ya kan? Kalau kita sudah prediksi 6 bulan, oh saya mau ke Australia, saya 6 bulan, saya cari tiket murah, pesawat paling murah dan sebagainya. Yang kedua, kalau kita tidak punya asuransi kesehatan, itu begitu kita masuk rumah sakit kita bingung. Karena biaya rumah sakit, you like it or not, it is very expensive. Udah gitu anak sekolah, kalau anak sekolah biasanya orang tua atau pasangan muda atau dirinya sendiri dia masih punya planning. Tapi kalau dia tidak punya yang lain-lain itu yang mendadak itu yang lebih sering adalah sakit dan traveling. Itu yang paling sering. Artinya sebegitu banyaknya yang harus diperhatikan ya.
yang terjadi adalah kebanyakan dari pria terutama, karena saya sendiri pun merasakan untuk mencatat begitu banyak detailing terkait dengan pengeluaran itu adalah salah satu hal yang tidak juga dikatakan susah, sebenarnya tidak. Tapi terkadang dengan banyaknya pengeluaran, baik itu beli bensin, beli kopi, beli dan lain sebagainya, kadang-kadang tercipta rasa, ya sudahlah segitu saja. Nah, apakah rasa-rasa atau juga pemikiran semacam itu harus kita hilangkan atau bagaimana? Kalau saya sih, dan yang saya ajarkan kepada semua pasangan muda maupun keluarga, paling tidak kita punya anggaran. Entah itu anggaran transportasi, anggaran harian. Kayak kita ya emang betul. Ada tepat sekali bahwa nyatat per kopi, tak ke kopi tuku, atau kita ngapain saja. Kalau harus kita catat satu-satu, it takes time. Dan Anda merepresentasikan sejuta manusia Indonesia yang nggak suka nyatat. So I agree. Oke. Masalahnya adalah kalau kita nggak mau nyatat secara detail, fine, no problem. Tapi kita punya anggaran, at least nih uang untuk jajan di satu tempat tertentu, atau di satu account tertentu, atau satu dompet tertentu. Pada saat kita mengeluarkan, kita akan harus sadar bahwa uang kita tuh semakin tipis. Dan kita harus sadar diri ya, sadar tanggal. Terutama kepada mereka yang gajian. Orang gajian itu lebih, kalau saya bilang, lebih buruk pada orang yang usaha. Kenapa? Karena mereka hanya mikir tanggal sekian saya gajian, jadi sebentar lagi saya gajian, saya habiskan saja uangnya. Padahal anything can happen at any time, ya kan? Jadi pandang Indonesia, easy money. That is an Indonesian word for Indonesian people around the world. Easy money, kenapa? Jajanin orang, bayar. Yang penting kita senang, happy sekarang, soal nanti aja. Itu yang harus kita robah mindset anak muda. Kita harus juga memahami bahwasannya seperti ini. Kebanyakan kalau di generasi saya lah, Bu Retna, saya melihat bahwasannya ada gengsi yang dimainkan di situ. Ketika kita mungkin misal, bayar kopi kita harus split bill dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ini nih semacam hal yang harus kita hilangkan. Dan kita harus menormalisasi tentang bayar sendiri, atau seperti apa? Karena ini mungkin yang dialami oleh kebanyakan, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, beranggapannya adalah sodako lah seperti itu untuk teman, dan seperti apa kita melihatnya itu. Apakah itu juga harus menjadi sebuah perhatian penting untuk kita agar finansial kita membaik gitu? Kalau kita sodako dan kita lagi traktir teman, tolong dibedakan ya, karena kita niatnya beda kan. Tapi yang sering adalah validitas diri di mata teman-teman. Gue kerja nih di MNC, multinational company. Why don't I just treat you here? Lo naktir gue ya ayo. Itu menyebabkan orang kita ya, terutama ya, rasanya tuh membumbung naik. Sampai dia berani memainkan keuangan yang tidak sehat. Tidak sehat dalam hal ini, pengeluaran berapapun dia akan tanggung. Walaupun temannya itu ya namanya temen ya, tambah jahil kan, tambah gitu, tambah komporin. Ayo dong, masa lo gini aja nggak bisa. Ayo dong, kita tambah panas, kita tambah mengeluarkan. Padahal keuangan kita tidak sedang sehat saat itu. Kita harus biasa. Saya mau traktir nih, tapi budget gue sekian ya. Kalau lebih, kita chip in masing-masing berapa sisanya. Gue sekian. Nah, itu lebih fair. Artinya kita tetap traktir teman-teman juga merasa oke, nggak apa-apa deh kalau lebih kita tombokin juga sama-sama. Berarti ada kebijaksanaan di dalam pengeluaran itu yang penting ya, yang harus kita garis bawahi. Back to topic lagi terkait dengan finansial di dalam rumah tangga gitu. Kalau kita bisa bagi itu secara garis besar di awal bulan ketika mungkin dapat gajian nih. Anggaran yang mana dulu yang harus kita prioritaskan dalam artian untuk waktu 1 bulan itu? Anggarannya seperti apa dan menyusunnya bagaimana, Bu Retna? Kalau anggaran yang pasti, kalau kita tidak atau belum punya rumah adalah suatu anggaran yang harus untuk pasangan ya. Ini kita bicara pasangan keluarga. Kan kita harus punya tempat tinggal. Kalau tempat tinggal itu kita kontrak, kita harus alokasikan. Kita harus cari lagi, kita alokasikan. Kita cari lagi, kita alokasikan untuk rumah. Karena kita nggak bisa pindah-pindah melulu.
pindah pun memakan biaya. Ingat ya, pindah memakan biaya. Stay di sana juga makan biaya, tapi biaya stay lebih murah daripada biaya perpindahan. Nah, kalau misalnya kita mencicil, kita siapkan. Itu anggaran nomor 1. Yang kedua, anggaran kalau di Jakarta, saya nggak tahu kalau di daerah lain atau naik motor, transportasi. Betul. Jangan sampai ada nih, kenapa nggak kantor? Uang transport gue habis. Ini anak kemana zaman orang pakai anggaran transportasi? Nah itu yang kedua. Kalau makan itu gampang. Kenapa saya bilang makan? Karena makan kita tuh bisa milih mau makan steak yang paling mahal atau sekedar makan di warteg. Itu pilihan mudah. Tetapi kalau yang harus adalah pertama untuk keluarga yang bekerja ya. Bapaknya terutama, anggaplah bapaknya kerja, ibunya di rumah. Kalau ibunya di rumah, ibunya akan pasti minta uang keluarga, uang belanja. Dan dia sudah tetapkan misalnya katakanlah satu hari itu 100. Mau jadinya tempe apa-apa 100. Dia harus ketat sama dirinya. Jadi harus ada saling pengertian terutama dalam bidang keluarga. Oke. Yang susah itu apa sih? Keterbukaan masalah uang. Itu bukan sesuatu yang enak untuk dibicarakan dengan santai-santai, kita makan enggak. Yang satu sepaneng, yang satu lu kapan gue mulainya ya. Nah hal-hal seperti itu karena sensitif. Walaupun sama pasangan sendiri gitu ya. Ya karena zaman dulu itu tabu. Berbicara tentang uang itu. Tentang uang itu dulu tabu. Kenapa? Gengsi seorang laki-laki akan jatuh kalau saya mengatakan saya tidak mampu. Padahal tidak mampu is okay. Nobody is perfect in this world. Iya kan? Keterbukaan orang Indonesia nggak biasa. Kalau disinggung dia tersinggung. 1. Money is about money. It is nothing personal. It's only about money. Kalau ngelola uang itu jangan pakai rasa. Pakai data. Pakai invoice kalau perlu. Pakai anggaran. Pakai fakta. Ini loh, kita perlu sekian. Orang kalau nggak biasa, itu tersinggung. Berarti yang harus diperhatikan yang pertama adalah anggaran tempat tinggal. Seperti itu. Kemudian yang kedua, transportation. Kemudian yang ketiga, makan. Atau ada yang lain? Enggak, makan itu terakhir. Sisa dari semua itu. Oke, berarti tempat tinggal, transportation. Sebenarnya yang sering juga dilupakan adalah cadangan. Untuk kita menjaga kalau sesuatu terjadi. Atau nggak sesuatu terjadi. Atau kita dipanggil orang tua kita yang di daerah, nak toko nang kene. Datanglah ke sini as soon as possible. Sebagai anak yang cukup patuh, walaupun uangnya kurang, kita usahakan terbang juga. Nah, dana darurat itu apakah harus ada setiap bulan atau kita menyiapkan itu untuk jangka waktu yang cukup panjang, 1 tahun sekian gitu? Kalau 1 tahun sekian, iya, tapi penyimpanannya setiap bulan. Ini ya, kita dapat katakan kita UMR lah, dikit-dikit atasannya UMR lah. Padahal UMR aja nggak cukup ya hidup Jakarta, tapi harus dicukupin. Nah kita kalau punya uang, kita harus tetap sekecil apapun kita cadangkan untuk uang darurat. Jadi kita tuh jadi orang memang perintilan harus detail ya. Maaf ya karena saya mungkin latar belakang saya akuntan ya. Everything is about money, everything is about biaya. So everything I calculate very detail. Nah untuk mereka yang tidak biasa itu memang menyebalkan dan nggak ada di pikirannya. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan segala permintaan dan pergerakan aktivitas keluarga, kita harus tahu anak kita gini, bulan Juni adalah uang untuk anak sekolah harus kita persiapkan. Lebaran kita sudah hitung itu. Di bulan Januari tadi kita Lebaran sudah, karena Lebaran kita harus ke orang tua, biaya tinggi. Oke. Yang satu lagi, uang liburan anak, uang sekolah anak, uang macam-macam. Di samping tadi uang cicilan rumah atau kos, uang transportasi. Wow, kita harus banyak dong ya duitnya ya. Nggak cukup tuh UMR. UMR kayaknya harus protes ya, minta dinaikkan. Oke. Nah, katakanlah kalau kita mendapatkan uang UMR, artinya per bulan kita sudah punya pandangan, oh sekian kita akan mengatur itu, uang untuk transport, uang untuk tempat tinggal dan lain sebagainya, tidak pusing lagi karena kita sudah mendapatkan kalkulasi dalam waktu 1 bulan itu. Bagaimana mengatur keuangan ketika pendapatan kita freelance atau harian atau ya apapun itu namanya, bagaimana Bro?
Untuk seorang freelance itu, to tell you the truth, itu jauh lebih sulit. Karena apa? Dia tahu dia dapat sebongkah uang di satu hari, belum tentu nanti bulan depan uang yang segini banyak dia akan terima. Sehingga dia harus mengatur. Jangan satu ya, kalau freelance, jangan pernah meminjam, jangan pernah berhutang. Kalau orang sedang berusaha, dia harus usaha. Dia harus punya omset 60 kali aset baru dia boleh minjem. Kalau enggak, dia kerja keras, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi tangan, itu hanya untuk membayar hutang. Yang dia rasanya, kenapa jadi membayar hutang? Bagaimana usaha saya? Itu yang banyak menyebabkan anak muda atau usaha yang baru mulai kolaps. Dan investor datang memberikan janji, hai, MKM yang masih kecil, saya invest di tempat Anda. Ini orang kalau ngeliat uang, siapapun, baik itu Rockefeller maupun kita, ngeliat uang ya tetap doyan uang. Iya kan? Dan dia senang uang. Tapi dia lupa, di balik uang yang diinvestasikan, dia harus membayar sesuatu sebagai imbal balik kepada investor. Bersediakah dia? Dan cukup canggihkah perusahaannya untuk bisa membayar investor? Padahal hanya menjalankan kitanya sendiri aja masih setengah mati. Sehingga kita harus teliti. Nah itu yang freelance itu kadang-kadang kalau saya boleh berbicara, freelance itu harus punya financial consultant, walaupun financial consultant ini cuma tetangga yang hanya tahu, nak jangan boros sama uang. Kalau ngelain uang itu yang baik, itu kan sebetulnya financial planning ataupun masalah keuangan yang harus diketahui walaupun sekecil dan sesederhana apapun. Kalau dia hanya memutusin diri, banyak sekali cerita yang nggak bisa saya sebutkan di sini, bahwa dia pemula kemudian dia membayangkan uang itu datang berkarung-karung, dia invest, dia nggak tahu di balik itu banyak konsekuensinya. Dan apa yang dilakukan oleh investor yang juga kecil-kecil nih, bukan dari Amerika Eropa, no, it's only from the tetangga. Dia ingin mengambil usaha mereka. Itu yang saya kadang-kadang itu dibajak usahanya maksudnya. Mengambil usahanya tuh gini, if it is already collapse, I will take over. Tapi dia sudah punya mata rantai suppliernya, mata rantai penjualannya, mata rantai ininya, satu diambil, saya nggak usah kerja, saya tinggal jalanin. Artinya sistemnya udah terbangun, kemudian investor datang dengan tujuan semacam itu banyak ya? Banyak, tapi mereka nggak pernah sebut ya. Kita yang harus jeli. Nih tunggu, dia maksa. Kenapa dia ngejar kita? Itu harus tadi. Sebagai keluarga kecil yang baru mulai usaha, kenapa dia kejar kita? Harusnya kita dong yang butuh duit, kita kejar dia. Hey, come here, I need your money. Ini enggak. Hey you, I need to invest. Why you so concerned about us anyway? Ya kan. Nah itu yang kadang-kadang kita harus hati-hati. Sebagai keluarga, gini ya, keluarga yang mulai dengan sebuah usaha sekecil apapun, berjalanlah sesuai dengan waktunya. Dia bisa gede-gede. Dia nggak perlu gede mendadak, kayak balon ditiup siung nanti meletus. Tapi dia berkembang sesuai. Punya uang 100 juta, 100 juta. Punya uang 10 juta, 10 juta. Itu satu kelebihannya. Kalau seorang anak yang baru mulai, kenapa saya bilang anak, rata-rata anak muda sekarang suka usaha. Usaha itu akan melekat pada dirinya. Dan usaha itu didesain berkembang sesuai dengan karakter yang memiliki. Pelan pasti. Kita nggak perlu lihat orang lain. Berarti kesimpulannya adalah untuk teman-teman yang masih freelance adalah bekerjalah dengan modal yang dipunya. Nggak perlu berpatokan terhadap investor, utang lah, dan lain sebagainya. Yang mana itu nanti akan mencekik dirinya sendiri gitu ya. Kemudian kita juga berbicara tentang saat ini gencar sekali tentang apa itu namanya investasi dalam saham, beli emas dan lain sebagainya. Apakah ini perlu dalam rumah tangga yang baru berjalan atau rumah tangga yang sudah berjalan lama, atau perlunya itu kapan dan bagaimana bijaksananya terhadap investasi semacam ini? Nah kita kembali kepada tadi, UMR cukup nggak sih ya? Untuk makan aja nggak cukup, apalagi untuk nabung. Biasanya anak-anak seperti itu. Tapi harus kita lihat, menabung itu jangan menunggu uang itu ada. Menabung untuk tadi kan, untuk dana darurat, untuk apapun, itu harus diadakan. Kita nggak pernah tahu what's going to be in the next
5 years, in the next 5 days, nggak tahu. Dan kita harus punya. Kalau kita bisa investasi, carilah yang mudah. Saya sering mengatakan kepada mahasiswa saya, if you have 100 ribu is not a lot of money, to my opinion. Itu bisa membeli saham. Dan saham itu kan tinggal is a click away kan. Artinya dia beli saham apa? Satu. Kalau Anda membeli saham rasanya, dia matang gitu, mantap. Kenapa mantap? Saya punya saham. Walaupun dia nggak perlu cerita ke temennya, gue punya cuma saham 1 lembar 100 ribu. Sama yang 1 slot kan beda ya. Tapi dia itu sudah membuat dirinya tuh naik. Biasanya dia tambah lebih hati-hati. Atau dia membeli emas. Emas itu, kenapa emas? Emas itu mudah disimpan. Dia kecil dan dia liquid. Kenapa dikatakan liquid? It's easy to turn into money. Ya, jadi cash dia nggak bisa invest di tanah yang jelas, karena tanah itu perlu sesuatu yang steady, sesuatu yang jangka panjang. Jadi kapan Bu Retna keluarga ini bisa untuk ketika dia mau bermain di ranah investasi ataupun saham? Apakah menunggu pendapatan itu sudah benar-benar steady dan sudah benar-benar mapan atau bagaimana? Nggak perlu sampai dia mapan bener ya, tapi at least untuk makan tadi, Tercukupi. untuk rumah, transport tercukupi. Transport, kenapa saya katakan transport? Anda kalau nggak bisa nyampe di kantor Anda atau di usaha Anda nggak jalan karena nggak punya transportasi, itu akan pelan tapi pasti kolaps. Jangan, sesuatu yang menyebabkan Anda kolaps, jangan dilakukan. Jadi tetap investasi. Ada uang sedikit nih, 100 saya bilang 100 ribu, itu udah bisa beli saham. Kita pengen beli emas, beli dari 0,5 gram, kecil. Ya kecil mah hanya nambah apa? Nggak ada nambah. Sekecil apapun, uang kalau belum lengkap dengan 10 ribu tidak jadi 1 juta. Ya. Kita harus sadar, sekecil apapun itu uang. Tetap kita hati-hati. Dan batasi keinginan. Saya nggak tahu ya, keinginan anak sekarang kayaknya keinginannya banyak ya. Banyak banget. Banyak banget. Padahal Karena sekarang itu sudah terpapar dengan teknologi dan juga sosial media, sehingga punya standarnya macam-macam. Dan confuse-nya anak-anak muda sekarang itu banyak mengalami isu mental health-nya gara-gara standar-standar inilah gitu. Berarti kita harus menurunkan itu semua dan membuang itu semua ya, Bu Retna, pijak ya. iya, kalau kita boleh belajar dari orang-orang keluarga-keluarga Eropa yang muda, mereka itu sederhana. Saya harus naik sepeda, saya naik sepeda. Di Indonesia itu mungkin karena kita, saya nggak tahu ya, orang Jawa apa karena kita feodal dulu, kolonial, gengsi itu di atas segalanya. Walaupun sudah mencoba dikikis, itu masih belum berhasil. Sebetulnya pertanyaan kita gampang, siapa yang mengharuskan? Kan nggak ada ya. Mereka aja buat standar sendiri. Mereka harus mewah. Itu menyebabkan pengeluaran mereka harus Tinggi. this is the minimum amount that I need to spend. Padahal kalau orang biasa-biasa aja ya. Tapi saya juga nggak tahu, mungkin itu juga latar belakang. Kalau dia udah kaya dari 50 tahun yang lalu, Dia akan biasa aja. dia kan biasa aja. Tapi kalau dia belum pernah kaya, dia ingin menunjukkan kepada orang how berhasil saya. Itu yang dia ingin tunjukkan. Sebetulnya satu rahasia. Orang nggak perlu tahu dompet kita. Orang nggak perlu tahu keberhasilan kita. Tapi apapun yang kita inginkan bisa kita beli. Nah, mungkin solusi lah, Bu Retna, terkait dengan banyaknya keluarga yang mungkin ekonominya sudah berantakan, dalam artian tidak disusun dan lain sebagainya, nggak punya barometer yang jelas, tidak punya strategi dan lain sebagainya ini, dan sudah terlanjur berantakan. Kemudian ini tetap harus berjalan. Apa yang harus diperbaiki dan juga yang paling urgensi untuk diperbaiki itu seperti apa? Kalau kita di suatu situasi hutang menumpuk, keperluan banyak, rasanya dunia ini runtuh. Tapi tenang, dunia ini nggak runtuh. Hutang Anda banyak, iya. Pendapatan Anda berkurang, iya. Tapi dunia tetap aja tegak berjalan kan. Sehingga kita juga harus menjadi seorang yang tahu keuangan, itu otak kita, pikiran kita. Coba tenang. Tanya orang kalau dia tidak tahu, apa yang dia harus lakukan? 1, cari pinjaman yang dari daftar yang dia minjam,
dengan bunga yang paling tinggi. Pilih satu. Yang paling tinggi, datangi banknya atau datangi siapapun yang memberi pinjaman. Bikin komitmen, dialog. Tidak ada yang bisa tidak selesai di dunia ini. Dialog. Jangan gantung diri, jangan terus bikin segala macam keributan tambah. Dialog. Saya punya keuangan sekian, kenapa jadi lebih tinggi? Oh ini karena modalnya belum cukup Ibu. Oke. Ini modal hanya cukup 6 bulan Bu. Oke, saya minta reschedule 20 bulan. Itu bisa dibicarakan semuanya. Bisa. Dan bank atau siapapun, kalau kita memang punya niatan untuk memperbaiki, dia akan datang. Even itu peminjaman online yang sekarang ini lagi gencar-gencar banget. Yang online ini kita harus berani nih. Masanya kan berani minjem, masa nggak berani kembaliin? Yang orang suka takut. Kalaupun ada debt collector, mata elang lah siapa dia entah. Datang. Kalau kita memang berani, kita tanya dia, siapa bos Anda? Kita mau mengembalikan, kita ada intensi untuk mengembalikan. Jangan lari-lari, itu menyebabkan nambah masalah, nggak menyelesaikan masalah. Bilang kita akan mengembalikan, kita negosiasi. It is all about communication. Kalaupun Anda terpaksa menjual satu motor yang Anda miliki, jual. Karena kita harus putus, mata rantai itu harus kita putus, kalau nggak berantakan terus. Intinya dihadapi ya Bu Ratna. Iya, kita harus hadapi. Dan kita harus hadapi dengan tadi. Jangan pakai rasa, pakai data, pakai kalkulasi. Objektivitas gitu ya. Oke, mungkin tidak terasa ini sudah di akhir diskusi dan juga obrolan kita Bu Ratna. Mungkin pesan terakhir untuk liners yang ada di rumah sana terkait dengan bagaimana agar keluarganya bisa menjaga dan mengatur finansial di dalam rumah tangga lebih baik itu seperti apa? Silakan Ibu. Oke, para pemirsa, satu pesan saya, kalau dengan pasangan Anda, dengan anak Anda, karena pasangan, baik itu pasangan muda, pasangan yang sudah mempunyai beberapa anak, tolong terbuka antara suami dan istri tentang keadaan dan keperluan keuangan masing-masing. Hanya dengan komunikasi keterbukaan, maka kita bisa mengelola secara baik. Jangan membuat pasangan kita terkejut-kejut. Karena hutang kita banyak, apalagi perempuan, suka nggak mau cerita. Jangan. Kita ceritakan. Mungkin kita dimarahin sebagai istri. Terimalah itu sebagai risiko hidup. Terima dan kelola. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri, kita selesaikan bersama. Ajari anak-anak untuk bisa mengerti bahwa orang tuanya bukan tidak punya uang. Dia punya uang, tapi alokasi keuangan itu untuk hal-hal yang berbeda. Kita ceritakan, Hena, kamu minta, bisa. Ibu bukan nggak punya uang. Dan ibu alokasikan untuk ini. Nanti kalau ada, baru untuk kamu. Jadi aku dapat ya Bu nanti. Dapat, tapi bukan sekarang ya, nanti. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, jazakillah khairan Ibu Ratna udah berbagi dan juga menginspirasi teman-teman liners yang ada di rumah terkait dengan finansial di dalam rumah tangga itu sangat penting dan basic untuk menjalani rumah tangga karena jantungnya ada di situ, rumah tangga itu. Bisa berlayar karena finansialnya juga bagus dan baik gitu ya. Lagi terima kasih, alhamdulillah, jazakillah khairan untuk ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa ngobrol lagi. Liners yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bisa mendapatkan ilmu dan juga wawasan bagaimana pentingnya finansial di dalam rumah tangga. Komen di bawah kira-kira siapa lagi yang akan kita undang untuk mengisi dan juga kita ajak diskusi dan juga kita gali inspirasinya terkait dengan pengalaman hidup, kemudian juga ilmu dan lain sebagainya. Akhirnya saya Dika Saputra mewakili teman-teman belakang layar yang bertugas pamit undur diri sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.